Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara memasukkan beban gempa di aplikasi ETAP. Langkah pertama, kita harus mempunyai data tanahnya terlebih dahulu. Sebagai contoh, ini adalah data tanah Semarang didapat dari aplikasi RSA. Kita input TX dan TY-nya yang dari aplikasi ETAP. Di sini berada arahnya 1,439 dan arah Y-nya 1,45. Kita masukkan ke sini. Menurut data, T dari ETAP lebih besar dari T atas atau T izin. Karena itu kita menggunakan TX dan TY-nya dari T atas ini atau 0,742. Dengan rumus SDS dibagi TX dikali R per LE. Untuk R dan LE ini didapat dari SNI ya, teman-teman, SNI 1726 tahun 2019. Kalau sudah dapat data seperti ini, kita bisa input data ini ke dalam aplikasi ETAP. Jadi kita tunggu saja, kita buka array terlebih dahulu. Pilih define, out pattern, lalu kita buat out pattern baru ya, dengan nama static. Oke. Kita pilih seismic dan user coefficient. Lalu kita klik add load. Kita modif. Oke. Maka yang dicintai hanya yang arah X saja, yang arah Y bisa dihapus saja. Lalu untuk C dan K ini bisa diganti angkanya dari CS. Ini dari sini. (0,074) untuk K-nya 1,121. Lalu kita klik OK. Untuk arahnya kita add copy saja. Kita buat ulang dengan nama static Y. Modif untuk arah Y, berarti yang digunakan hanya arah Y saja, sama seperti tadi. Masukkan angka 2,74. Lalu klik OK. Oke, jika sudah masuk, kita buat
respon spektrum dengan cara define function respon spektrum ganti menjadi ASCE 16. Lalu kita klik add new function, di nama saja RSA Semarang. Untuk SS dan S1 ini didapat dari aplikasi RSA. Di sini SS-nya yaitu bisa kita copy saja. Satunya juga untuk periode yaitu 18 detik di sini tertera. Dan sheet class-nya kita ubah menjadi D. Sudah dapat respon spektrum wilayah Semarang. Lalu kita klik OK. Sudah, kita akan menginput skala time case, kita add new case saja, dinamai RSE. Untuk case tipenya kita ubah menjadi respon spektrum, kita add, isinya kita ganti menjadi RSA Semarang dengan skala faktor 1226. Skala faktor tadi didapat dari sini, jadi LE per R dikali dengan percepatan gravitasi. Untuk arahnya kita copy saja, namun untuk name-nya kita ubah menjadi U2. Dan diagram eccentricity-nya kita ubah menjadi 0,05. Oke. Oke, selanjutnya kita masuk kepada perhitungan geser antar tingkat. Caranya adalah display story response plot, lalu kita pilih static X, dan display table-nya kita pilih yang story share, lalu pilih show table. Di sini akan muncul angkanya, dan data ini bisa kita masukkan ke sini untuk perhitungan skala. Di sini didapat V-static X-nya yaitu 2370,0873 dan VRSX-nya yaitu 1106,5832. Lalu bisa dihitung saja dengan rumus seperti ini. Kalau sudah, kita mendapat skala baru. Dan skala baru ini bisa diinput di software etap. Kita buka dulu
caranya. Lalu klik define, case, RSX, modif. Lalu kita ganti skalanya dengan skala yang baru ini, 1830. Oke. Kenapa di sini ada skala baru? Karena syaratnya pada saat dicek harus 100%. Oke, selanjutnya apabila skala baru ini sudah diinput ke dalam software etap, maka kita ambil data static X, static Y, dan RSX, RSI-nya. Lalu kita bisa membuat korespon spektrum dengan cara hasil dari respon spektrum kita kalikan dengan koreksi skala ini, sehingga bisa membuat grafik seperti ini. Ini arah X dan arah Y. Lalu kita masuk pada perhitungan gaya lateral. Untuk gaya geser ini didapat dari korespon spektrum tadi, dimasukkan ke sini. Lalu yang gaya lateral yaitu rumusnya lantai 4 dikurangi lantai 5. Begitu seterusnya. Lalu kita masuk pada pengecekan ketidakberaturan struktur. Caranya seperti ini. Display, show table, join output, displacement. Lalu kita pilih story make over retrieve. Nah, data ini bisa kita input ke dalam etap. Ini kita bisa pilih yang RSX dan RSI saja. Ya, RSI. Oke, lalu oke. Kita bisa masukkan data ini ke dalam sini. Lalu kita bisa membuat grafik ketidakberaturan torsi dari data tersebut. Oke, selanjutnya kita masuk ke sini, dinamika diafragma. Kemudian kita akan membuat ketidakberaturan vertikal, yaitu dengan cara seperti ini. Kita close dulu. Kita ubah menjadi story stiffness. Oke. Kalau kita bisa ambil datanya. Nah, data ini dari story stiffness, yang ini arah X dan arah Y. Kemudian dilakukan pengecekan. Sama seperti yang tadi. Selanjutnya kita akan menghitung ketidakberaturan massa. Cara show table, struktur output, center of mass and digit. Oke. Di sini akan terlihat massa atau beban.
Sini sudah dicek oke semua. Selanjutnya kita masuk kepada perhitungan ketidakberaturan vertikal dengan cara memilih story stiffness, lalu show table, dan kita ambil data arah X dan arah Y-nya seperti ini. Lalu kita lakukan pengecekan. Dan untuk ketidakberaturan massa dengan display show table, lalu play struktur output, dan center of mass and digit. Klik OK. Di sini akan didapat data massa, yaitu seperti ini. Lalu kita akan dilakukan pengecekan. Selanjutnya, ketidakberaturan geometri vertikal. Di sini untuk L ini adalah ukuran penambang kolom, yaitu kolomnya 400. Selanjutnya adalah perhitungan ketidakberaturan tingkat lemah. Ini didapat dari story shear. Story force ya. Kita oke. Nah, data ini nanti diambil untuk perhitungan ketidakberaturan tingkat lemah. Ini arah X dan ini arah Y. Lalu selanjutnya adalah perhitungan simpangan antar tingkat dengan cara mengambil tabel diagram center of mass displacement. Langsung saja kita cari display software, output displacement, lalu kita ambil data dari RSX dan RSY-nya, dimasukkan ke sini, displacement arah X dan arah Y, dan memasukkan tinggi lantainya. Lalu akan mendapat hasil seperti ini, dan ini adalah grafik simpangan antar tingkatnya. Dan yang terakhir adalah pengecekan pengaruh P delta. Dengan cara kita membuat kombinasi P delta terlebih dahulu, lalu mengambil data dari etap dengan cara data dari tabel story force. Display, show table, story force. Akan adalah data P delta, RSX dan RSY. Lalu masing-masing hasil ini kita masukkan ke tabel story force-nya, mendapatkan hasil seperti ini. Grafik dari data tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.